Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pengurus Pondok Al-Fatih yang saya hormati, pengurus takmir, para tokoh masyarakat dan jamaah sekalian yang saya hormati pula. Ini ngaji perdana ya. Kita akan ngaji rutin insyaallah setiap habis maghrib. Semoga sampai khatam. Ini kitab Nashaihul Ibad karya Imam An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Al-Indonesi. Nah, ini yang nulis orang Indonesia tapi kitab ini viral di seluruh dunia. Masa orang Indonesia orang mengkaji lah, wong ning luar negeri be dikaji kan ngoten. Saya tadi diperkenalkan dari Kartosuro nggih. Leres saya rumah di Kartosuro, istri orang Wonogiri. Tapi saya aslinya Batang Pekalongan. Ya, Batang Pekalongan. Jadi saya ucapannya biasanya rada keras, tegas dan kasar. Ya ngapuntene wong Pantura iki biasanya ngomongnya rada blak-blakan ya. Senenge goyang dangdut. Wong Pantura ya, kabeh lagu dikoplo ya. Tapi saya lastu minhum. Saya bukan bagian dari mereka. Nah, jamaah sekalian, untuk kitab nanti yang mau beli di Mas Abbas ya, Mas Abbas atau nanti Mas Dwi. Saya tidak tahu regane di sini ya, mau dijual berapa. Saya beritahu bocorannya ya, dari saya berapa ya. Tidak apa-apa, Al-Fatih ngambil badi kan tidak apa-apa kan. Saya ngasihnya ke Al-Fatih satunya 15.000. Al-Fatih tidak tahu mau jual ke jenengan berapa nanti. Bocorannya 35.000 itu. Ya, kayak wong Yahudi nek total. Larang. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kitab berarti hari ini belum megang kitab panjenengan, tapi saya sudah serahkan ke Al-Fatih. Nanti yang mau beli di Al-Fatih Mat, beli di sana. Ini kitab yang akan kita kaji, tadi saya sebutkan dikarang oleh Imam An-Nawawi, orang Banten, orang Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kota Serang. Serang atau Serang bacanya? Serang ya, Serang Banten. Beliau lahir tahun 1815. Sekarang kan tahun 2020. Nah, beliau lahir sebelum Indonesia merdeka, sebelum namanya belum Indonesia. 1815 Masehi. Sebelum Muhammadiyah dan NU berdiri. Jadi ini beliau tidak ikut-ikutan ormas. Tenang saja. 1815 beliau lahir dan beliau meninggal tahun 1897. 1897. Dikurangi sendiri ya, 1897. Umurnya 82 tahun. Nah, apa namanya? Beliau meninggal 1897, berarti itu masih Indonesia dijajah Belanda. Nah, kondisi itu jenengan mungkin sudah lahir ya. Sudah tua-tua. Nah, beliau meninggal tahun itu dan meninggalnya di Mekah ya. Beliau orang Indonesia, belajarnya di Mekah, kemudian menjadi imam di Mekah, meninggal di Mekah, dikuburkan di samping kuburannya anaknya Abu Bakar, namanya Asma binti Abu Bakar di Ma'la. Jadi orang Indonesia kadang kalau datang ke Ma'la mengunjungi sekedar ingin tahu atau mau ziarah ke makbarahnya Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Terus apalagi yang mau saya kenalkan? Nah, ini Imam Nawawi ini beda dengan Imam Nawawi yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin, Syarah Sahih Muslim, Al-Majmu' Syarah Muhadzab,
Arba'in Nawawiyah. Nah, ini Imam Nawawi yang tadi yang ngarang Sahih Muslim, Syarah Sahih Muslim, Riyadhus Shalihin, itu Imam Nawawi yang lahirnya di Damaskus, Suriah, orang Syria. Dan tahunnya juga jauh ya. Imam Nawawi yang Syria ini lahirnya 1200-an. Kalau ini kan 1800-an, berarti selisihnya 600 tahun. Nah, cuma sama-sama Nawawi. Nah, kalau Nawawi yang orang Suriah yang ngarang Riyadhus Shalihin dan Arba'in Nawawi itu, beliau disebut Nawawi karena lahirnya di desa Nawa, maka disebut Nawawi. Nah, kalau beliau ini Nawawi ini memang namanya dari kecil Nawawi, bukan lahirnya di Nawa atau apa gitu. Memang namanya dari kecil Nawawi begitu. Nama bapaknya Umar, nama simbahnya Arabi. Berarti Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Jawi Al-Indonesi, gitulah kurang lebih. Berarti kalau dipikir-pikir Mekah zaman semono belum lama loh, 1900 sebelum Indonesia merdeka, itu yang jadi imam orang Indonesia loh. Dan beliau kan bermadhab Syafi'i ya, itu ngimaminya subuh pakai kunut berarti. Jadi Mekah zaman semono kunutan ya. Tarawihnya 20+3, sampai sekarang juga masih 20+3, karena memang Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali semuanya kalau tarawih 20+3 witir. Termasuk beliau juga. Nah, terus kalau kita gimana? Saya di sing kuat lah ya. Nek kuate 8+3 ya lakukan 8+3 ya. Loh, ada yang lebih enggak ada. Imam Malik ketika di Madinah waktu itu lebih dari itu, sekitar 40 rakaat. Loh, kok beda-beda? Nanti kita bahas di lain waktu ketika bahas Ramadan ya, tentang fikih Ramadan dan sejarah tarawih. Nah, kembali ke sini, ini Imam An-Nawawi menulis kitab yang ada di tangan kita, yang akan kita bahas rutin setiap malam Jumat setelah maghrib insyaallah. Ini kitabnya namanya Nasaihul Ibad. Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat buat para hamba Allah. Nasihat buat kita semua. Ini bukan kitab karangan beliau murni, tapi ini beliau adalah kitab syarah, alias kitab penjelas dari kitab induk, kitab aslinya yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jangan pernah mireng? Ibnu Hajar Al-Asqalani itu diantara karya yang paling fenomenal terkenal seluruh dunia apa? Bulughul Maram leres? Fathul Bari pernah mireng? Fathul Bari itu kitab syarah Sahih Bukhari paling komplit dan paling sahih di seluruh dunia. Yang nulis Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang nulis kitab yang kemudian kitabnya disyarah oleh Imam An-Nawawi ini. Ya. Apa kitab yang akan kita bahas ini yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani? Ini nama kitabnya adalah Munabbihat 'alal Isti'dad Liyaumil Ma'ad. Kitab aslinya judulnya Munabbihat 'alal Isti'dad Liyaumil Ma'ad. Disyarah sama Imam Nawawi dikasih judul Nasaihul Ibad, nasihat buat para hamba Allah. Jadi kalau boleh memilihkan tema apa kitab ini, saya akan sebutkan bahwa kitab ini temanya adalah akhlak dan tasawuf. Akhlak dan tasawuf. Isinya nasihat untuk eling akhirat. Isinya nasihat biar husnul khotimah. Isinya nasihat biar ora kakean padu tapi kakean ngamal. Itu isine kitab iki ngono. Nah, jadi Imam Nawawi ini nanti nasihat-nasihatnya tentang seputar akhlak tasawuf. Saya nggak suka tasawuf, saya ganti akhlak dan tazkiyatun nafs. Karena jenengan kadang kalau mendengar tasawuf tuh kesannya kan sesat, joget-joget, kemudian menyatunya kita dengan Tuhan. Jumatane ora tau ning masjid, tapi ning Mekah karo mabur gitu kan. Nah, jenengan nek wedi istilah itu, ya saya gantilah akhlak dan pensucian jiwa dan tazkiyatun nafs. Karena nama lain dari tasawuf itu ya tazkiyatun nafs, ngresiki ati ben ora kakean gawe dosa, ngresiki ati. Nah, kitab ini nanti seputar itu. Jadi
Nek kita biasanya bahas sesuatu yang perbedaan pendapat ini itu, biasanya bahas perang ini itu, ini latihan lembutkan hati dengan mengkaji kitab ini ya. Nasoihul Ibad. Sing nom-nom ben latihan dadi wong soleh, sing tua ben eling mati. Ya wis do mambu lemah. Enggak, tapi mati itu enggak pilih umur nggih. Enggak pilih umur. Nyatanya Imam Nawawi yang bukan Imam Nawawi ini, Imam Nawawi yang ngarang Riyadhus Shalihin dan Arba'in Nawawi itu meninggal belum menikah ya. Artinya yang belum menikah juga siap-siap mati saja. Jadi biasa saja, mati itu enggak pilih-pilih. Enggak nunggu kita siap, enggak nunggu kita taubat. Maka monggo disiapke sareng-sareng ngresiki ati kita mengkaji kitab ini. Jenengan mungkin pernah mengkaji kitab ini nggih, kitab aslinya ya, namanya kitab Munabbihat lil Isti'dad li Yaumil Ma'ad. Kitab ini mungkin di beberapa ormas dikaji ya, karena karangannya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jenengan kalau mendengar Ibnu Hajar yang kebayang napa? Batu ya. Jenengan pernah mendengar kisah heroik tentang Ibnu Hajar yang katanya watu nganti bolong saking dedele Ibnu Hajar? Saya beritahu itu menurut saya kisah tanpa sumber dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nek emeh motivasi wong ben semangat belajar kuwi apik, tapi nek motivasi terus ngapusi kuwi ora bener. Menurut saya kisah itu ngapusi. Ya, alias tanpa sumber yang jelas. Jare Ibnu Hajar kok pondoke ora mudeng-mudeng mutung, Pak Yai pamit gitu. Bar bali pamit udan mampir gua. Nah, pas di gua itu lihat air netes dari atap gua itu nyampe ke bawah batu, batunya itu sampai bolong. Loh. Batu sekeras itu kena air yang selembut itu, kena tetesan terus saja batunya sampai berlubang. Apalagi otak saya, jarene Ibnu Hajar di kisah tersebut ya. Otak saya kira nggak sekeras batu. Masa dileboni ilmu suwi-suwi ora mudeng gitu. Kan keren kan ceritanya kan? Tapi gue nggak ada sumber yang valid menurut saya. Saya cari yang valid itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Terus disebut Ibnu Hajar kenapa? Karena beliau punya kakek, tingkat kakek yang namanya Hajar begitu. Maka disebut Ibnu Hajar. Kalau beliau Ibnu Hajar, nama aslinya nanti di sini dijelaskan oleh Imam Nawawi. Nama aslinya Ibnu Hajar itu adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Asqalan adalah nama kota di Palestina, Ashkelon. Asqalan tapi sekarang sudah masuk wilayah Israel. Dulu Palestina, tapi sekarang sudah tidak ada orang Palestina di Asqalan. Sudah masuk petanya wilayah Israel. Itu wilayah teritorialnya Israel sekarang. Dan dulu mbahnya Ibnu Hajar itu orang Asqalan atau Ashkelon. Sedangkan Ibnu Hajarnya itu orang Mesir. Nah, nanti kita kaji coba sejarahnya pelan-pelan. Nah, ini nanti yang jenengan megang kitab ini kitab ini ada dua bagian ya. Yang tengah ini ada dua juga. Yang tengah itu yang di dalam kurung itu kitab aslinya, kitab matannya yang ditulis oleh Ibnu Hajar. Kemudian yang di luar dalam kurung itu kitab syarahnya alias kitab Nasoihul Ibad yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Jawi, orang Jawa ini. Kemudian yang di samping sini ini bukan kitab ini tapi sudah kitab lain, namanya kitab Al-Futuhat Al-Madaniyah. Ya, ditulis oleh Imam Nawawi juga. Jadi Imam Nawawi Indonesia ini karyanya lebih dari 100, Pak. Kitab yang beliau tulis lebih dari 100 dan seluruhnya berbahasa Arab. Ya, dikaji di Al-Azhar, dikaji di Arab Saudi saat itu. Tapi Saudi sekarang tidak menggunakan kitab-kitab bermadhab Syafi'i macam ini ya. Kalau ini bukan kitab madhab ya, karena ini kitab Tazkiyatun Nafs, pensucian jiwa. Nah, kita akan mulai ya Bapak sekalian, karena ini pendahuluan. Jadi mau tidak mau saya harus memperkenalkan ini ya, bahwa yang di depan kita ini karya orang soleh, karya orang Indonesia. Dan orang Indonesia yang mendunia itu banyak ya, salah satunya beliau ini. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai menulis kitab ini dengan
Bismillahirrahmanirrahim. Ini karena ngaji kita Pak, jadi nanti saya baca teks, saya jelaskan per kata, per kalimat pelan-pelan, kemudian saya jelaskan lengkap setelahnya. Nah, lebih enak memang jenengan ngadep Pak. Nah, nek kurang enggak ngadep itu, nek ngaji kitab itu menyebabkan dua hal, ngantuk dan ngantuk sekali. Tapi tidak apa-apa Pak. Nek ngaji karo ngantuk itu luwih apik lah ya, daripada maksiat nganti ngantuk. Berarti saking khusyuk ya. Tidak apa-apa. Saya dulu di pondok ngaji kitab ini ya ngantukan juga Pak. Jadi nek saya kemudian ngulang kitab ini kemudian jenengan ngantuk, saya muhasabah diri Pak. Nah, ya paling balasannya kok Gusti Allah. Jadi saya ikhlas Pak jenengan ngantuk. Tidak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Bedanya Rahman dan Rahim sudah tahu ya. Sifat Allah yang namanya Rahman itu adalah sifat kasih sayang Allah untuk semua makhluknya, baik muslim maupun kafir. Jadi wong kafir ora tau sembayang tapi sugih, wong Islam gotane maksiat tapi sehat. Nah, karena dia masih mendapat rahmannya Allah Pak. Ya. Orang kerja kadang dapat duit, kadang enggak. Kadang yang enggak kerja juga duitnya banyak. Itu juga masih mendapat rahmannya Allah. Tapi sifat Allah yang kedua namanya Ar-Rahim, itu hanya sifat kasih sayang Allah yang diberikan kepada orang yang beriman saja. Jadi orang-orang kafir tidak akan mendapat sifat Rahim, tapi hanya mendapat sifat Rahman. Maka orang kafir ketika mati boten saged mlebet swarga, tidak bisa masuk surga. Ahok misalnya ngumroh ke wong 1000, bangun ke masjid Al-Firdaus cabang 3 di Solo, dia meninggal kalau tidak beragama Islam ya besok ya dia angin lalu saja, seperti debu yang nempel di batu kemudian kehujanan deras Pak, habis sudah ketika meninggal ya. Dan itu sudah menjadi ketetapan Allah karena Allah memiliki sifat Ar-Rahim, jadi nggak boleh protes. Sebaik apapun orang kafir ya mentok di dunia saja kebaikannya, tapi nggak sampai membawa dampak di akhirat. Ini sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Saya contohnya Ahok, bukan berarti saya benci Ahok ya Pak ya, saya kebetulan sering nonton berita Ahok Pak ya. Jadi saya ceritakan aslinya saya bolonnya Ahok ya. Nah, bolon tanda kutip ya, artinya sesama wong Indonesia lah ya, piye meneh ya. Tapi KTP-nya Indonesia Pak. Dia bisa lolos dari gubernur mergo KTP-nya Indonesia. Berarti apa? Indonesia KTP Pak. Alhamdulillahilladzi, kata Imam An-Nawawi, alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ilmu itu adalah sifat sempurna yang paling tinggi. Jadi Pak, wong sing duwe ilmu kuwi bakal mulia Pak. Jadi orang di dunia ini kalau mau mulia itu pilihannya dua Pak. Satu sugih, satu pinter Pak. Wis goblok, bodoh Pak. Nek rapat RT ora dirungokke Pak. Saestu. Tapi bodoh sugih Pak. Nek usul nang rapat RT, oh, nggih monggo. Serius nggih. Nah, miskin tapi pinter Pak. Ustadz misalnya, ya Ustadz Zuhari misalnya miskin nggih, misal. Semoga misal, moga-moga ndak. Ini live ya Ustadz Zuhari ngopen nontonnya. Misalnya Ustadz Zuhari miskin, tapi mergo pinter Pak, nek rapat dirungokke Pak. Ya, saya setuju. Jadi nek jenengan duwe anak, itu pilihannya Pak, nek pengin jadi wong sing kanggo ning donya, dirungokke karo tangga-tangga, pilihannya nek ora sugih ya pinter, nek wis ora sugih ora pinter, kasihan Pak, mesakne. Ya kuwi gara-gara jenengan kuwi. Jojo keturunan. Ya naudzubillah. Nah, oleh sebab itu Pak, ini di sini Imam Nawawi mengatakan bahwa sifat sempurna yang paling tinggi yang dimiliki manusia adalah ilmu. Ya. Wa asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ilah itu di mana Tuhan itu enggak apa-apa Pak. Enggak usah jenengan bingung, tiada ilah selain Allah. Wong desa ora mudeng tiada ilah selain Allah. Maknai saja tiada Tuhan selain Allah. Padha mawon.
Tiada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah. Dia esa, tiada sekutu baginya. Tidak ada yang sepadan dengan Allah. Maka Allah tidak pantas dibanding-bandingkan. Alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'athiril hikamiyah. Yang Allah telah mengistimewakan kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki dengan bekas atau pengaruh-pengaruh hikmah atas pemberiannya. Jadi di antara hamba-hamba Allah ada yang dipilih memiliki hikmah, memiliki kebajikan, kepekaan batin, kejernihan berpikir. Di antara hamba Allah ada yang Allah pilih seperti itu, Pak. Jadi nggak usah kita bilang wah itu nggak mungkin. Mungkin, Pak. Sangat mungkin. Di antara hamba Allah ada yang hatinya bersih, yang ketika mikir itu jernih, ketika batin itu kadang leres, ketika mikir ke anak kadang nyambung, perasaan nggak enak kadang anaknya benar-benar terjadi sesuatu. Nah, itu di antara hamba-hamba Allah ada yang punya kejernihan batin seperti itu. Bagi yang hatinya bersih, yang amalnya sholih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Dia hamba Allah, Pak. Jadi Muhammad itu pesuruh Allah. Jadi nabi-nabi itu adalah pesuruh Allah. Ini lagi diskusi kitab mesti. Kitabnya kok coplokan yang ini gitu. Ya, Pak. Kitab-kitab pesantren masa lalu itu enggak ada yang di staples, enggak ada yang dilem, Pak. Coplokan atas ngaten. Jadi jenengan saya ajak biar kayak uang zaman biyen. Ya. Meskipun kita ngaji di zaman modern ada live streaming, tapi kitabnya di zaman biyen, Pak. Biar jangan kegawa ke masa lalu, ya. Karena ya kitabnya kuning, meskipun nanti di fotokopi kertasnya dari putih, sebutannya tetap kitab kuning, Pak. Pokoknya manut ae, job protes. Ya, saya sengaja, Pak, saya carikan yang coplokan ini. Saya dulu di pondok juga kitabnya coplokan seperti ini, ya. Nah, selanjutnya beliau bersaksi Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, ya. Di antara Rasul Allah itu ada yang disebutkan, ada yang tidak, ada yang dikabarkan, ada yang tidak. Dan menurut yang dijelaskan oleh Rasulullah, jumlah Nabi Rasul itu ada 313. Ada 313 orang jumlah Rasul Allah, ya. Sedangkan jumlah Nabi Allah ada 124.000 yang diutus di dunia ini. Nah, semuanya kita imani sebagai Nabi dan Rasul Allah. Termasuk Yesus Kristus alias Nabi Isa. Nah, itu juga adalah Rasul Allah yang harus kita sayangi, kita cintai, dan kita imani sebagai seorang Rasul, bukan sebagai anak Allah. Nah, jenengan rung Allahnya nalah. Ya kan? Ini ya, bukan pelecehan ya, maaf ya. Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu Allah taala bi jami'i kamalatil ubudiyah. Yang Allah telah milih di antara yang Allah telah istimewakan kepada beliau Muhammad Rasulullah bi jami'i kamalil ubudiyah, dengan kesempurnaan sifat-sifat peribadatan. Jadi peribadatan Muhammad ini sempurna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan semoga Allah berikan rahmat kasih sayangnya kepada Tuhan kita Sayyidina Muhammad alladzi mala'allahu ta'ala, yang telah Allah penuhi qalbahu, di dalam hati beliau sallallahu alaihi wasallam, min jalalihi, dari keagungannya, ala yang maha tinggi, jalla wa ala, yang maha agung dan maha tinggi. Jangan ngrungokke alon-alon sambil ngantuk ndak apa-apa, Pak. Wa ayyanahu, dan kemudian Allah tentukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna, dari ketampanannya yang tinggi. Jadi Muhammad itu dipilih tidak cuma bagus akhlaknya, Pak, tapi juga bagus rupanya. Jadi rupawan Muhammad itu. Jadi nek jenengan mengkaji kitab Aqidatul Awam, di antara sifat jaiz bagi Rasul Allah adalah a'radul basyariyah, bahwa dia seperti manusia biasa tapi tidak seperti pada umumnya. Makanya wajaizun fi haqqihim min aradi min ghairi naqsin ka khafifil maradi. Rasul-rasul Allah itu bakal sakit juga, Pak, tapi enggak bakal sakitnya yang cacat. Enggak ada Rasul Allah
buta sejak lahir, ngapunten nggih, buta sejak lahir, atau maaf ya, giginya merongos Pak, ngapunten, ini bukan aib ya, tapi itu memang Rasulullah itu punya gigi tapi nggak mungkin merongos. Rasulullah itu punya telinga seperti kita tapi tidak mungkin telinganya hilang satu. Rasulullah itu punya tangan tapi tidak mungkin Rasulullah tangannya 3, jari-jarinya 6. Meskipun itu bagi kita itu bukan sebuah aib, tapi bagi Rasulullah tidak terjadi itu Pak. Jadi Rasul Allah itu tetap punya sakit, meriang, ya kadang watuk, tapi tidak bakal punya penyakit yang sifatnya cacat. Kata napa? Cadel. Nek cedal itu ada yang kena sebab ya. Nabi Musa contohnya sebab mau diselamatkan Allah, terpaksalah dia ngemut mawa geni, akhirnya cedal kan. Bahasa sini apa? Cadel ya. Saya orang Pantura nyebutnya cedal ya. Enggak apa-apa ya Pak ya. Tapi bawaan tidak terjadi. Ya, termasuk Nabi Yakub yang harus buta sebentar karena menangisi Yusuf, itu bukan dari bawaan. Atau Nabi Ayub yang diuji Allah tapi setelah itu sembuh Pak ya, karena itu hanya ujian-ujian sementara. Nah, Muhammad ini min jamalil asna, Muhammad itu dipilih memiliki ketampanan juga. Fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansuran, maka sallallahu alaihi wasallam Muhammad itu masruran, bahagia, mansuran, dan diberi kemenangan. Wa ala alihi wa ashabihi wassalikin, kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang menempuh jalan Allah, ala nahjihi, atas manhaj Rasulullah, fanalu, maka mereka semua memperoleh khairan wafiran, kebaikan yang sempurna. Amma ba'du, adapun setelah baca sholawat, setelah baca hamdalah, setelah baca basmalah, amma ba'du itu artinya adapun sesudah itu ya, amma ba'du. Fayaqulul murtaji, maka al murtaji orang yang berharap, ghafral masawi, ampunan atas dosa-dosa, Muhammadun Nawawiyu, Muhammad Nawawi, beliau menamai dirinya Muhammad Nawawi di sini, bin Umar Al-Jawi, bin Umar Al-Jawi, bapaknya namanya Umar Al-Jawi. Kenapa disebut Jawa Pak? Padahal Banten bukan Jawa. Karena dulu belum ada namanya Indonesia Pak, belum ada pembagian provinsi-provinsi. Nah, sehingga pulaunya oleh orang-orang Arab sana disebut Pulau Jawa. Maka orang Jakarta, orang Jawa Timur, orang sini Klaten disebutnya tetap sama, Al-Jawi, orang Jawa. Hadza, kata Imam Nawawi, hadza, kitab ini, syarhun, adalah syarah atau penjelasan, wada'tuhu 'alal kitab al-mustamil, adalah penjelasan yang aku buat atas kitab yang mencangkup, 'alal mawa'id, atas nasihat-nasihat, lil 'allamah, yang dikarang oleh al-'allamah al-hafidh asy-syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i Asy-Syahir bibni Hajar Al-Asqalani. Al-Alamah, orang yang sangat alim. Ibnu Hajar juga mendapat julukan Al-Hafidh, orang yang sangat ahli di bidang hadis. Jadi Al-Hafidh itu julukan untuk orang yang ahli di bidang hadis Pak. Nah, sekarang Hafidh itu wong sing apal Quran, bukan sing apal Quran Pak, wong sing tahu apal Quran ya. Karena belum tentu itu diuji jo uji apal ya, cuma wis tahu apal dijuluki Al-Hafidh atau Hafidh gitu ya. Untuk mendapat julukan Hafidh, masa lalu itu beratnya minta ampun Pak. Apal 1000 hadis jangan minta dijuluki Hafidh. Ibnu Hajar Al-Asqalani, kenapa saya tidak setuju kisahnya seperti yang batu bolong tadi, janda bolong batu bolong tadi Pak, itu saya tidak setuju. Kenapa? Karena menurut riwayat yang lebih bisa dipertanggungjawabkan, Ibnu Hajar itu umur 9 tahun sudah hafal Quran. Masa anak 9 tahun sudah hafal Quran, habis itu menghafal banyak hadis dan belajar syair-syair Arab serta sastra-sastranya, kok dianggap bodoh gitu? Bodoh dari mana begitu? Endaklah, beliau orang alim ya, punya murid yang alim-alim juga.
Nah, Ibnu Hajar al-Asqalani ini dijuluki Al-Hafidh. Dia punya hafalan puluhan ribu atau ratusan ribu hadis. Kemudian beliau juga hafal sanad, matan, riwayat komplit dari jalur-jalurnya sampai Rasulullah, Pak. Dengan jumlah ribuan hadis itu, untuk bisa mendapat julukan Al-Hafidh. Nah, sekarang gampang toh Pak untuk bisa mendapat julukan Hafidh, ya. Hafalkan Quran, wis tahu hafal, hafidh, ya. Tapi saya bukan untuk melemahkan wah nek ngono harus ngapal ke Quran, tetap dihafalkan, ya, karena tangga pertama untuk jadi ulama yang tingkatnya tinggi itu, tangga pertamanya itu adalah menghafal Quran. Tapi itu tangga pertama, Pak. Jangan cuma menghafal Quran terus berhenti. Nah, sekarang kan banyak bangun rumah tahfidz yang dihafal Quran tok. Ilmu syariahnya tidak patutlah untuk menjadi ulama, ya. Makanya Imam Syafi'i ketika memilih mana yang lebih tepat dadi imam, sing apalane Quran wakeh apa sing kemampuan fikihnya lebih mendalam, maka Imam Syafi'i memilih al-faqih aula. Orang yang kemampuan fikihnya lebih mendalam lebih berhak untuk menjadi imam, baru nanti kualitas Qur'annya. Walaupun orang yang paham fikih juga harus punya standar sahih fasih membaca Al-Qur'an. Nah, Ibnu Hajar al-Asqalani ini mendapat gelar Al-Hafidh. Asy-Syaikh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad. Ini nama beliau, ya. Ibnu Hajar itu namanya Ahmad, Pak. Namanya mung Ahmad tok. Kebiasaan orang Arab nek ngei jeneng mung sak kata tok. Ahmad, Mahmud, Muhammad, Yunus, Yusuf, siapa lagi, Pak? No. Walaupun itu bukan Arab ya aslinya, ya. Tapi sekarang kan orang Arab ya ada yang namanya Nuh juga kan. Ya, artinya nama-nama itu biasa dipakai orang Arab dan sak kata tok. Nah, nama 4 kata itu bisa untuk 4 turunan, Pak. Nah, di Indonesia 5 kata untuk 1 anak, Pak. Ya, saya sampai punya murid namanya, ini muka-muka murid saya nanti enggak lihat, ya. Cah wedok, Pak. Punya murid namanya Pinastika Putri Parenta Kinasih, disingkat P3K. Saya itu Pinastika Putri Parenta Kinasih, ini nama cah siji, Pak, ya, singkatannya P3K, obat merah, Pak. Ya, tapi begitu orang Indonesia, ya, kurang afdol nek ora dawa, ya. Nah, orang Arab tuh namanya cuma 1 kata, tapi kemudian mereka merawat nasabnya, Pak, menjaga rahimnya, silaturahimnya dijaga, binnya disambung-sambungin terus. Nama Ibnu Hajar itu adalah Ahmad, nama bapaknya Ali, nama simbahnya Muhammad, nama buyutnya Ahmad, nama buyutnya lagi Hajar. Jadi terus begitu sampai kemudian ya kemenge, Pak. Ya mah disambung nganti piro nek diapal ya sambung terus begitu. Jadi namanya bisa jadi sama, Pak, tapi beda binnya. Sama-sama namanya Ahmad, tapi binnya kan beda. Jadi beda juga orangnya. Jangan kalau mau tahu nama-nama sahabat itu namanya sama. Abdullah bin Mubarak disebut Ibnul Mubarak. Abdullah bin Umar namanya Ibnu Umar. Abdullah bin Abbas namanya Ibnu Abbas, Mas Abbas, ya. Ya, itu biasa, namanya itu sama, Pak, Abdullah. Tapi karena binnya beda jadi beda juga begitu. Nah, wong Indonesia memang namanya tawa-tawa. Tapi apakah tidak boleh? Boleh. Ini bukan bagian dari syariat agama, bukan. Jadi kalau bukan syariat agama ki ojo kakean dilarang, Pak. Diakeh-akehne oleh. Karena diantara perbuatan kriminal dalam agama adalah mengharamkan yang halal, Pak. Itu kriminal, Pak. Dan juga menghalalkan yang haram. Tapi lebih berat mengharamkan yang halal. Nek halal gue aja diharam-haram nih, gue kriminal, Pak. Nek cara ono penjara syariat, penjara gue gitu nih, Bang. Ya, karena mengharam-haramkan yang halal. Pokoknya ning donya iki, Pak, akeh halale timbang harame. Jadi jenengan ki sing nyantai wae, ya. Aja wedi sithik-sithik haram. Akeh sing halal timbang sing haram. Makanya Kanjeng Nabi itu sampai bersabda gimana?
jika saya diberi pilihan, saya diberi dua pilihan, saya akan milih yang paling mudah di antara dua pilihan itu. Malam yakun isman, selama bukan dosa. Ada dua pilihan, kok kon milih, tak pilih yang paling gampang, selama itu bukan dosa. Kanjeng Nabi aja milih gitu. Kita ndak usah repot-repot, sing enak-enak wae. Nah, ini Ibnu Hajar Al-Asqalani, namanya Ahmad ya. Al-Asqalani tadi sudah saya sampaikan, beliau dari Mesir tapi mbahnya dari Asqalan, dari Palestina. Tsummal Misri, beliau juga dikenal Al-Misri karena beliau lahir di Mesir dan meninggal di Mesir juga. Taghammadallahu ta'ala birahmatihi, amin. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita, amin ya rabbal alamin. Wasammaituhu, dan saya namai kitab ini Nasaihul Ibadi, saya namai kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat buat hamba-hamba Allah. Fi bayani alfadhin munabbihatin, untuk menjelaskan lafaz-lafaz yang memberitahukan, yang mengabarkan, yang menginformasikan alal isti'dadi liyaumil ma'ad, untuk persiapan menuju hari kembali, hari akhirat. Jadi ini kitab ini akan menjelaskan tentang persiapan-persiapan menuju akhirat. Nasihat-nasihat yang menjelaskan tentang berita-berita untuk persiapan menuju hari akhirat. Nah, seputar itu nanti kitab ini. Cek tekan jam pinten iki. Bisa ya. Wa as'alullah, karena pertemuan pertama enggak usah tanya jawab ya. Atau pripun? Biasanya pripun? Enggak usah ya. Enggak usah ya. Pertemuan kedua nanti bolehlah. Wa as'alullahal karima, saya bermohon dengan menulis kitab ini, kata Imam Nawawi, an yanfa'a bihil muslimin, bermanfaat untuk para umat Islam. Wa an yaj'alahu dakhiratan, dan kitab ini juga bagi saya menjadi tabungan ila yaumiddin, sampai hari kiamat besok, amin ya rabbal alamin. Ini beliau ya menulis kitab ini ikhlas sekali ya, bermohon kepada Allah untuk dua hal. Satu, kitab ini bermanfaat buat seluruh kaum muslimin. Yang kedua, kitab ini menjadi tabungan beliau untuk bekal di akhirat. Kita doakan nggih, amin ya rabbal alamin, karena kita benar-benar mendapat manfaat dari kitab ini. Nah, kemudian beliau memulai dengan kitab yang ditulis oleh Ibnu Hajar yang ada di dalam kurung. Nanti di kitab itu ya, yang dalam kurung itu penulisan Ibnu Hajar, penjelasannya yang di luar dalam kurung. Nah, seluruh yang di luar dalam kurung itu adalah penjelasan dari Imam Nawawi Al-Jawi itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tusannu, dan disunahkan, inda batida'i kulli umurin, setiap memulai segala sesuatu, ghairi muhaqqiratin, yang bukan buruk-buruk. Setiap memulai sesuatu yang bukan keburukan, disunahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hadisnya wonten nggih, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap kita memulai kebaikan enggak membaca bismillah, pasti hilang keberkahannya. Jenengan bangun rumah enggak membaca bismillah, hilang keberkahannya. Jenengan berangkat kerja enggak baca bismillah, enggak berkah. Jenengan nempati rumah baru enggak baca bismillah, enggak berkah. Tapi nek wis kadung pripun? Nah, di sini nanti Imam Nawawi ngasih solusi. Fa in tarokaha, jika terluput tidak baca bismillah di awalnya, fi awaliha, di awalnya, atabiha fi asnaiha, maka silahkan baca bismillah di tengah-tengahnya. Bi qaulihi, dengan mengucapkan bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Sama nggih seperti saat makan nggih. Jenengan dahar lupa ndak baca bismillah, di tengah-tengah makan mandek sik baca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, atau bismillahi awwalahu wa akhirahu.
sama maknanya ya. Alhamdulillahi fi kulli hinin wallahu taala a'lamu bissawab. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memberkahi majelis kita. Amin ya rabbal alamin. Sampun isya nggih. Nggih, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjut minggu depan. Ini karena mukadimah pendahuluan deh, saya jadi tidak usah ngebut nyantirin. Nah, kalau sudah masuk materi nanti rada ngebut enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.